Assalamualaikum, aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uti nanti ya, Ki ya. Ya? Ya, nanti dengan Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Inilah nomor 1, nomor 2. Nah, maksudnya cakepnya itu nggak apa-apa sih, sama sih. Tapi aku juga benar teman-teman. ketua ya, Ki ya. Iya, siap. Ya. Suaranya nggak jelas, Pak, putus-putus ya. Mbak Syifa, Bang Majat masih nunggu Pak Ketua nih ya. Ya, Sebentar. siap, Bang Ya, Oji. Pak Ketua. Ya, sebentar ya. Ya, siap.
107 melalui aplikasi Zoom kami. Dan di aplikasi Zoom kami sudah tersambung budayawan Bekasi Aki Maja. Assalamualaikum Aki Maja. Assalamualaikum Aki Maja. Halo. Assalamualaikum Ki Maja. Sudah mendengar suara saya? Ki Maja. Ya, sambil menunggu sambungan komunikasi kami dengan Pak Herman J. Putro dan Aki Maja, rekan daktar dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Dan informasi untuk Anda, seperti biasa di akhir pekan, Alfamidi akan mengupdate promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Dan untuk promonya, untuk rekan daktar, kini ada kecap bango dengan harga Rp19.500 dengan ukuran 550 ml dan risol 770 gram hanya Rp18.500. Lalu untuk Anda ingin kopi, ada white coffee dengan ini 10 pack dengan harga Rp10.500 dan ada keju all in one dengan harga Rp9.900. Tentunya masih banyak lagi promo-promo yang bisa Anda dapatkan di Alfamidi. Alfamidi belanja puas harga hemat. Malikin nas. Ulangi. Nas. Ustadz dan Ustazah menjadi bagian yang tak terelakkan itu terdampak pada kepada jemaah dalam setiap kesempatan. Mbak Siva, maaf Mbak Siva, baru masuk. Mereka sekarang tidak bisa melakukan Dengan Mbak Ulfi, Bang Coy, Mbak dengan Ulfi Mbak ya? Ulfi. Ya. Oke Mbak Ulfi. dilakukan karena masih belum selesainya COVID-19 sampai saat ini. Apakah hati kita untuk dapat membantu kesulitan mereka? Dakta Peduli mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Dengan donasi Rp100.000, rekan Dakta sudah ikut membantu memenuhi kebutuhan program mereka. Alhamdulillah, kami Ustaz Abdul dari Muara Gembong Bukit. Alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta yang telah menyumbangkan substansinya kepada kami, guru-guru kami, baik guru ngaji maupun guru madrasah, kami sangat membantu. Ini saya mengucapkan terima kasih Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Mari, saatnya kita wujudkan kesalahan sosial dan ikut membantu dan para donasi reduksi di tengah COVID-19. Donasi bisa Anda sampaikan melalui rekening Bank Syariah Mandiri 7.635.892 atas nama Yayasan Dakta Peduli. 26 80 0815 11 Bang Maja ada suara-suara itu apa? Suara yang ngaji. Itu ya ngaji atau gimana? Iya, masih Itu, bocor TV Bang ya? ini. Suara masih Oh. bocor. Ada suara ngaji. Kok bisa ya? Nah ini bersih nih udah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ah ini bersih alhamdulillah. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk dalam Coffee Morning bersama DPRD Kota Bekasi dan sudah hadir di aplikasi Zoom kami ada Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Herman J. Putro. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabar baik Pak Herman ya? Baik, Mbak. Baik. Gimana Mbak, sehat Mbak ya, Mbak Ulfi? Alhamdulillah Pak Herman, ada Budayawan Bekasi Aki Maja. Assalamualaikum Ki Maja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulfi, Kabar Pak Ketua DPRD, Bang Coy. Assalamualaikum. Makasih. Bang Maja, sehat? Ya. Bang Maja, Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Segar nih hari ini ya. Alhamdulillah, sehat, segar. Alhamdulillah saya. Di pagi hari Jumat kita udah ngomong budaya nih, Ki Maja dan Pak Heruman. Saya ke Ki Maja terlebih dahulu mungkin ya Pak Heruman ya, tentang budaya Ya, Bekasi. boleh Mbak. Kan Ki Maja, Silakan, Mbak Ulfi. katakan sejarah Bekasi sudah hebat atau belum sejarah Bekasi nih Ki Maja? Iya, iya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mbak suaranya Mbak? Kedengaran, silakan Aki. Jelas. Oke. Ya, selamat pagi rekan Dakta, Pak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Coy, Pak Ulfi, alhamdulillah, dan Bang Roji nih yang udah ada di line online kita, dan semua pendengar Dakta dimanapun berada ya. Pagi ini kita ngomongin sejarah dan budaya. Oke. Nah, ini satu hal yang sudah tidak dapat kita sangka lagi, bahwa Kota Bekasi dikatakan sebagai kota patriot. Ini banyak dalam buku-buku sejarah, baik yang ditulis oleh Husein Kamali, Bang Ali Anwar, maupun Bang Endra Kusnawan, serta penulis-penulis lain mengakui Bekasi sebagai kota patriot yang hampir seluruh kampungnya dipenuhi dengan pertempuran. Makanya Bekasi layak banget sebagai kota patriot. Nah, kalau kita lihat sejarah ke belakang ini ya, meskipun saya bukan seorang sejarawan tapi budayawan, secara genealogi memangnya Bekasi ini sangat kuat karena pernah dikunjungi misalnya pasukan Mataram di masa lampau, pasukan Banten, Cirebon, bahkan kaum urban di masa itu ya, ketika membebaskan Sunda Kelapa dari VOC. Jelas secara genealogi memang Bekasi itu adalah keturunannya para Jawara yang datang dari Mataram, datang dari Banten, datang dari Pajajaran, Cirebon, dan sebagainya. Maka wajar Bekasi menjadi identik dengan kota yang sangat patriotik. Nah, namun belakangan ini, ya kalau kita lihat nih, nilai patriotiknya dalam tanda kutip ini udah hampir agak-agak gimana gitu ya. Kalau boleh saya bilang, saya menjadi sangat galau dengan kota Bekasi. Ketika Bekasi apakah masih layak mendapat sebutan kota patriot atau tidak. Nah, satu hal penanda bahwa kota Bekasi kota patriot tentu saja adalah ikon-ikon yang ada di kota Bekasi itu sendiri. Nah, sampai hari ini kan kita agak sulit menemukan ikon itu ya. Meskipun sudah ada beberapa tempat, misalnya ada Tugu Resolusi, Tugu Kali Bekasi, ada monumen di Taman Kota dan sebagainya. Tetapi hari ini yang lebih terkenal justru ikon yang hegemonik. Misalnya Jembatan Sumarekon, Mall MM. Nah, ini kan secara yang hegemoni jadi lebih terkenal dibanding dengan yang secara ikonik dan tradisional. Nah, ada dua hal yang kalau kita lihat hari ini, pendidikan misalnya bisa maju sampai 85%, katakanlah gitu. Tetapi sektor budaya kalau saya lihat hari ini hanya berjalan sekitar 15%, meskipun saya belum melakukan sebuah penelitian yang mendalam ya. Tapi kalau kita lihat dari konteks yang bisa kita lihat dengan mata terbuka saja, gedung pendidikan itu di mana-mana, SD, SMP, SMA, SMP, perguruan tinggi banyak. Tapi tempat perhelatan budaya sampai hari ini sangat minim di Kota Bekasi. Ada satu gedung kesenian, itu pun kosong melompong. Nah, kan banyak seniman dan budayawan kadang-kadang mengeluh ke saya, Bang Maja, itu gimana kita manfaatkan gedung? Lah, kan kita punya Dewan Kesenian Kebudayaan. Kita punya forum seniman, kita punya tim THCB, tim PPK dan sebagainya. Berdayakanlah mereka. Berdayakanlah teman-teman seniman dan budayawan, kemudian diberi anggaran loh oleh Pemda gitu kan, baru mereka bisa bergerak. Nah, Bekasi ini kan tidak lagi sebagai satu kota yang luas, terutama dari sektor alam ya. Kita tidak punya pemandangan alam yang luas seperti misal di Garut, seperti Cianjur, Sukabumi dan sebagainya. Kita terbatas untuk sektor alam itu. Nah, oleh karena itu Bekasi hari ini kalau memang ingin tetap hebat, budayanya bermain di lahan sempit. Nah, konsep saya begitu, budayanya bermain di lahan sempit. Artinya apa? Kita bikin event-event budaya, bikin event-event tari, bikin event-event seni yang ada di Kota Bekasi. Rutin. Jadi ada gradual, berkala dan sebagainya. Itu harus kita mulai desain. Satu lagi, kita harus bermain dalam pola-pola tematik. Nah, saya misalnya sangat senang ketika misalnya ada Kampung Bali yang ada di Bekasi Utara. Itu udah mulai ikonik. Kampung Bali, Bekasi Utara orang sudah mulai kenal. Nggak usah perlu ke Bali, tapi tetap bisa ke Kota Bekasi, mainnya di Bekasi Utara, misalnya kayak gitu. Nah, ikonik-ikonik ini seperti pernah disampaikan juga dengan Pak Wakil, misalnya pernah katakan, ya kita mulai bisa bangun itu. Bahkan saya sudah dalam beberapa tulisan, ketika saya diwawancari oleh beberapa media, misalnya saya bilang, kita sangat mungkin bisa membangun budaya Bekasi itu dengan bentuk tematik-tematik. Misalnya gini, saya sarankan ada beberapa tempat.
Kalau misalnya di Kampung Sawah Pondok Melati ada misalnya Kampung Pancasila, ini udah terwujud. Kampung Tanaman Langka misalnya yang ada di Pondok Melati. Nah, saya penasaran kan, kita sangat banyak memiliki perguruan silat misalnya. Jadikanlah misalnya Kecamatan Jati Asih Kampung Jawara misalnya kayak gitu. Kita memiliki banyak pondok pesantren seperti di Jatiluhur Pedurenan. Jadikanlah misalnya kampung santri. Nah, sekarang lagi kan misalnya di Keranggan kita cetuskan menjadi wilayah kampung budaya Keranggan atau Jatirangga. Nah, ikonik-ikonik seperti itu sebetulnya tematik seperti itu yang bisa kita berdayakan. Dan ini melulu tidak hanya jadi tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tapi semua OPD instansi bisa bergerak. Nah, kemudian kalau kita ingin bagaimana membangun Bekasi dari dua sisi, ya bahkan saya bisa menyampaikan dari banyak sisi sebenarnya. Kita ingin sampaikan dari 3 sisi lah. Sehingga saya punya satu konsep kayak gini. Bekasi pengen top, ada 3 cara sebenarnya. Yang sangat sederhana bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bangun sebanyak mungkin produk-produk pendidikan. Jadi pendidikan kita produknya jelas. Misal SMK dia bisa bikin produk. Ada hasil diciptakan oleh anak-anak SMK. Tidak begitu mereka lulus, hanya diam menunggu ijazah panggilan kerja. Tapi mereka bisa menciptakan industri kreatif dengan produk-produk. Nah hari ini misalnya sangat banyak produk-produk kreatif yang diciptakan oleh anak-anak kita. Bekasi sekarang memiliki sangat banyak channel YouTube. Ada Rakadu 17, ada Rungseb TV, ada misalnya Kedubes Bekasi, ya kan? Ada Patriot Film Bekasi, ada Bekatul. Banyak banget anak-anak Bekasi itu kreatif. Nah ini menurut saya salah satu sisi yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Kasihlah ruang sebanyak mungkin bagi industri-industri kreatif mereka. Misalnya lagi nih industri kreatif ada batik. Jadi kan satu kampung batik kan ada Kombas tuh, ya kan? Dan sebagainya. Nah untuk produk budaya yaitu tadi bikin event budaya sebanyak mungkin di Bekasi. Dalam situasi pandemi kayak gini, virtual pun sebetulnya bisa berjalan. Kemarin misalnya ada lomba virtual Bekasi film misalnya kayak begitu. Itu menurut saya satu terobosan yang sangat menarik. Tetapi jangan lagi-lagi hanya satu dinas atau PD yang bikin. Dinas lain coba bikin gitu kan. Misalnya lingkungan hidup bikin, Kominfo bikin, dinas sosial bikin. Jadi semuanya bisa meramaikan gitu. Nah, terus dari sektor pendidikan lagi-lagi seperti disampaikan, pendidikan itu harus ada buktinya. Bekasi itu kan satu kota patriot. Bukti pendidikannya sampai hari ini nggak ada. Nah karena itu saya lagi-lagi selalu menyarankan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi, muloknya dijalanin gitu loh. Mulok itu pernah kita desain tahun 2013, pernah kita cetak. Jadi kalau memang sektor pendidikan Bekasi dikatakan patriotiknya tinggi, muloknya Bekasi dijalankan. Siapapun kan yang tinggal di Bekasi itu harus memahami dan mengerti bagaimana sejarah dan budaya yang ada di Bekasi. Kan mulok kayak gitu. Harusnya mulok jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, ikon-ikon ikonik dengan patriot Kota Bekasi. Kota Bekasi harus punya ikon atau lambang yang mencerminkan bahwa itu Bekasi banget. Nah, contoh gini misalnya. Kalau kita ke Subang, kita lihat adanya misalnya buah nanas. Ke daerah mana kita lihat ada sawo. Daerah mana kita lihat ada duren besar luar biasa. Nah, ikonik Bekasi itu nggak ada. Cuma ada beberapa tempat bambu runcing. Maka saya punya saran kayak gini. Bahkan dengan beberapa teman seniman nanti kita akan adakan diskusi. Yang di depan Bekasi Barat itu, gerbang tol Bekasi Barat, itu kan ada satu bangunan tuh. Landmarknya menurut saya itu sangat nggak ikonik dengan Bekasi. JPO itu karena nggak, iya, JPO itu apa maknanya? Nggak jelas banget gitu loh. Besar tapi nggak jelas. Iya, besar tapi nggak jelas. Itu kan artinya kan pengembang yang bikin itu tanpa mengundang seniman, budayawan, tokoh masyarakat Bekasi diajak ngobrol loh, kita mau bikin apa. Nah kalau misalnya di situ pengen ikoniknya Bekasi Kota Patriot, dibangun saja patung beberapa tokoh misalnya. Ada tokoh santrinya, ada tokoh tentara, ada tokoh petani, ada tokoh jawara. Menghadap ke 4 mata angin. Dikasih tengah-tengahnya bendera merah putih dengan bambu runcing. Kan ikonik banget tuh. Kota Patriot menggambarkan bahwa Bekasi memang kota pertempuran yang sangat luar biasa dalam pertahankan kemerdekaan Indonesia gitu loh. Nah dari segi budaya kita menurut saya mulai berkembang tapi masih jalannya lambat. Ya misalnya ketika saya baca RPJMD ya untuk tahun sampai 2023, kebetulan saya coba mendesain pada dengan tim di PPKD,
harusnya misalnya sektor budaya lisan maju sampai berapa persen sampai tahun 2023. Nah kan sampai hari ini jalan di tempat. Karena persoalannya lagi-lagi perhatian pemerintah, nih mohon maaf ya, ada Pak Ketua DPRD biar menjadi bahan wacana pemikiran. Perhatian pemerintah besar pada sektor pendidikan, tapi sangat minim pada sektor budayanya. Padahal pendidikan dan kebudayaan itu menjadi satu kesatuan yang sinergi. Tapi hari ini perhatian pemerintah itu, atau semua masyarakat itu kecil banget ke sektor budayanya. Itu lebih senang anak itu kita didik dengan pengetahuan yang sangat tinggi, tapi lemah dalam peradaban dan budaya. Nah itu yang ada di Kota Bekasi hari ini. Ini pemikiran saya, silakan saja kita diskusi, ya kita berbagi informasi dan sebagainya. Sementara itu, ya Mbak Ulfi dan Bang Coy, Bang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maja. Silakan Pak Ketua ini silakan. Iya, terima kasih Mbak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan Dakta yang berbahagia. Bang Maja, terima kasih. Niki Maja, budayawan kita luar biasa. Dan seluruh pendengar Dakta yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan Bang Maja kayaknya memberikan satu inspirasi kita. Sungguhnya memang hari ini yang jadi pertanyaan kita adalah kita kan sudah mengenal Kota Patriot itu sudah cukup lama. Dia dinobatkan itu beriringan lah sesudah dimekarkan. Di mana Kota Patriot itu dulunya sebelum ditetapkan sebagai moto Kota Bekasi juga diperebutkan oleh Kabupaten Kerawang. Ini menurut sejarawan kita ini, yaitu Bang Ali Anwar. Ini mungkin pertama sejarawan yang menulis secara tertulis ya sejarah Bekasi. Beliau menyampaikan ketika perdebatan itu muncul, maka diskusi itu melihat bobot mana antara Kota Bekasi dengan Kerawang yang tepat untuk menyandang Kota Patriot atau kata Patriot. Di mana ketika itu garis terdepan pertempuran antara ketika pendudukan kembalinya tentara Belanda itu menguasai Jakarta gitu ya. Nah, kita di daerah Jawa Barat. Nah, ketika itu garis terdepannya ada sekitar daerah Cikampek sama Cikarang. Nah, yang menarik adalah ternyata para ahli sejarah sepakat untuk menempatkan Bekasi justru sebagai Kota Patriot. Karena dia berada di garis terdepan dari pertempuran yang seperti katakan Bang Maja tadi. Nah, sehingga kemudian disandanglah Kota Patriot sebagai kota milik Bekasi. Kalau Kota Pahlawan di Surabaya, kita Kota Patriot. Tentu memiliki kesamaan, namun ada sesuatu yang menarik nih, yaitu patriotisme. Ada nilai-nilai kepahlawan di sana, ada perjuangan juga di sana, ada rela berkorban juga di sana. Patriotisme berarti mendahulukan kepentingan lebih besar, yaitu negara. Lalu kemudian dia menjadi harusnya menjadi karakter, ciri khas. Nah, disampaikan Bang Maja ini kelihatannya ciri khas ini kok nggak tertampilkan dalam wajah kota gitu Bang ya. Nah, mengaca dari sejarah Kota Bekasi yang demikian, memang tantangan kita hari ini adalah sejarah ternyata bukan sekedar kita mengenal sejarah yang kemudian menjadi museum dalam bentuk-bentuk permanen gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghidupkan sejarah ini dengan karakternya tadi, dia bisa fungsional membentuk wajah kota, nafas dan gerak masyarakatnya, sehingga Kota Patriot muncul sebagai wajah kota. Nah, kelihatannya ini yang menarik. Tadi sampaikan Bang Maja ini salah satu saja dari bagaimana mewujudkan city branding dengan melibatkan budaya, lalu menggegas kreativitas, penerobos kemajuan, kemudian kedepanan gitu ya, kekinian, sehingga kemudian pertanyaannya apakah anak-anak muda kita mereka mengenal sejarahnya, lalu mewarnai jiwa itu dengan patriotisme itu, lalu kemudian menjadi ciri khas ke depan dalam bentuk Kota Bekasi. Nah, saya melihat ini yang kita perlukan hari ini. Tidak hanya sekedar menggali sejarah, namun menghidupkan sejarah, lalu membentuknya menjadi karakter kota. Nah, Kota Bekasi yang disampaikan Bang Maja, kayaknya menarik juga nih kalau kita lihat dari wajah kota gitu ya, semenjak ya kalau kita jujur,
Berarti Bekasi Barat mungkin etalase pertama gitu Bang ya. Lalu kemudian ke arah dalam. Nah, Bang Baja melihat kok sama, belum melihat karakteristik Kota Bekasi ini. Sementara kalau kita lihat sejarah, Kota Bekasi sejak dulu ketika zaman perjuangan dulu, ketika zona embarkasi sebutnya perbatasan gitu ya, perjuangan dengan melawan tentara sekutu yang kemudian didompengi oleh Belanda ini, itu ternyata mendapat perhatian dari banyak saudara kita, sehingga muncul datangnya para barisan pejuang kita dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari hampir Jawa Barat, itu semuanya menjadikan garis peperangan pertempuran Bekasi itu menjadi pertempuran yang sangat signifikan ketika itu. Sehingga kemudian kita mengenal banyak sekali tulisan-tulisan yang mengelaborasi suasana ketika itu. Khalil Anwar dengan Kerawang Bekasi, lalu ada tulisan dari seorang novelis sastrawan ya, Pramudia Anantur. Lalu kemudian beberapa hal yang lain, ada beliau menulis nggak salah novel ada Keranggan, Kranji. Kemudian ada Di Tepi Kali Bekasi dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu saja daripada bagaimana mengenal situasi ketika itu. Kota Bekasi memang pada akhirnya menjadi heterogen karena perpaduan sekian banyak etnis gitu ya. Kemudian kontribusi atau menjadi kota urban. Nah, disinilah kelihatannya terjadi asimilasi. Nah, wajah kota ini nggak berubah. Artinya jiwa kota ini nggak berubah, patriotisme. Nah, patriotisme yang didukung oleh sekian banyak etnis, tentunya melahirkan budaya yang heterogen. Namun yang penting adalah bagaimana kita bisa memperkaya budaya ini sehingga dia menjadi pewarna dalam membentuk keunggulan Kota Bekasi ke depan. Ini catatan bagi kami, Mbak Ulfi. Terima kasih. Baik. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya. Kim aja mungkin ikon-ikon apa lagi nih yang harus ada di Kota Bekasi? Karena sepertinya kita aja orang Bekasi yang lahir di Bekasi nggak tahu ikoniknya Bekasi itu seperti apa karena juga tersebar di beberapa daerah ini. Mungkin setiap kecamatan punya khasnya masing-masing, Aki. Iya, gini ya Mbak dan rekan dakta dimanapun berada. Emang kan sudah seharusnya bahwa semua tempat di Bekasi ini kan punya nilai sejarah Mbak ya. Punya histori di belakangnya. Nah, lagi-lagi ini kan sebenarnya ada sebuah kegamangan dalam pemikiran saya. Mudah-mudahan kegamangan ini juga kegamangan Bang Choi sebagai Ketua DPRD, kegamangan pemerintah Kota Bekasi ya. Kan pembangunan yang sangat luar biasa nih, pembangunan infrastruktur secara hegemoni modernitas katakanlah seperti itu. Ini luar biasa. Bahkan karena saking luar biasanya itu mulai mengabaikan nilai-nilai sejarah, nilai budaya dan tradisi yang ada di suatu wilayah, satu kampung. Contoh gini misalnya Mbak. Misalnya ini Sumarekon saja. Saya lagi-lagi Sumarekon sebagai sudut pandang saya karena menarik. Sumarekon itu kan nanya dulunya sebuah rawa gitu ya. Rawa apa namanya saya agak lupa ini. Ya sebuah rawa gitu kan. Tetapi tiba-tiba kampung-kampung rawa itu menjadi hilang dan tenggelam ketika diuruk gitu kan, diratakan dan dibangunlah kawasan Sumarekon itu. Rawa Bugel kalau salah namanya. Dan hari ini Rawa Bugelnya jadi hilang gitu loh. Lebih terkenal Sumarekon. Padahal Sumarekon itu adalah ikonik hegemonik, modernitas. Yang kalau dalam pandangan saya tidak punya sama sekali nilai sejarah dan koneksinya dengan nilai patriota Kota Bekasi. Di mana sih Sumarekon itu dengan patriota Kota Bekasi? Itu kan branding. Branding anggaplah merek dagang sebuah perusahaan besar. Nah, Rawa Bugelnya hilang. Masyarakat Rawa Bugelnya tergusur, sejarah Rawa Bugelnya hilang. Bahkan anak-anak Rawa Bugel pun misalnya yang ada dulu di Sumarekon nggak ngerti dulunya gua ini orang mana, kira-kira dalam bahasa gampang kayak begitu. Nah, ya kan lagi-lagi kan sebenarnya sudah ada peraturan yang sangat jelas bagaimana ketika sebuah pembangunan dibangun di suatu kampung, di suatu tempat, jangan mengganti nama, harusnya kan kayak begitu. Misalnya sekarang kan orang sudah sangat bangga ketika menamakan suatu lokasi dengan nama-nama asing. Dan itu tidak mencirikan banget orang kita gitu loh. Itu saya kecewanya kayak begitu. Contoh misalnya bangunan ada Grandville,
Riverview, ya tulis aja pinggir kali. Nah, apa sih? Emang tinggal di pinggir kali kok. Iya. Kan begitu. Kadang-kadang nama itu menjadi sangat di pikiran kita. Kalau tinggal di suatu estate dengan nama keren, saya pun jadi ikut keren ke barat-baratan. Jadi the hype kayak gitulah kira-kira. Padahal kan nggak juga. Kayak misalnya kita lihat Hollywood, ya Hollywood itu nama asli. Iya. Kalau kita lihat misalnya Ottoman ya nama asli kan nggak diganti. Tetap aja kok keren di mata dunia. Nah, kenapa misalnya masyarakat kita menjadi nggak keren kalau tinggal misalnya di Kampung Bulak gitu kan? Ya memang di Kampung Bulak, tapi kalau didesain sangat luar biasa itu pun nggak akan menarik. Contoh kalau kita jalan-jalan ke Yogyakarta dan Bali, ada nggak nama-nama tempat yang diganti menjadi sangat modern ke barat-baratan? Nggak juga. Contoh di Yogyakarta misalnya saya pernah kunjungi, ada Gua Pindul yang memang nama aslinya Pindul ya itu aja. Dan itu sangat luar biasa menjadi terkenal. Tetapi di Bekasi ketika tiba-tiba misalnya Kampung Bulak jadi misalnya Riverview, ya orang akan bingung. Orang asli situ juga bingung tinggal di mana. Riverview udah apa sih? Gitu kan? Nah, menurut saya harusnya pemerintah sangat berhati-hati dan teliti kepada pengembang ketika misalnya ingin membangun satu tempat relokasi dengan nama-nama tradisional aja. Saya lebih suka begitu. Kok kita tradisional itulah yang harus kita jual ke masyarakat dunia. Karena masyarakat dunia itu sukanya sesuatu yang ikonik, tradisional dengan budaya kultur yang asli. Nah, Bekasi itu mulai kehilangan itu, gitu loh Mbak. Ya, sementara itu. Terima kasih dan Pak Ketua ada rekan yang udah bergabung di 88163. Halo, assalamualaikum Dakta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Putra, Harapan Jaya. Pak Putra di Harapan Jaya, silakan dengan Hakim Aja dan Pak Ketua DPRD. Assalamualaikum, Bang Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Terkait dengan patriotisme kaitannya dengan unsur budaya kedaerahan. Kalau kita lihat Bekasi ini sebenarnya lebih ke Betawi atau ke Jawa Barat gitu. Sementara kita ada semacam krisis identitas. Kita ini mengacu ke Betawi atau ke budaya Jawa Barat gitu. Sementara kan secara wilayah kita berada di Jawa Barat, tapi ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masyarakat kita nih mengarahnya kemana? Ke Jakarta apa ke Bekasi? Siapa dulu ya? Bang Dewan dulu atau saya nih? Silakan. Kita aja dulu aja deh. Oke. Iya, begini. Secara historis Batavia atau Jakarta atau Sunda Kelapa lah zaman itu. Kan kalau kita lihat kawasan kekuasaannya di masa itu diapit oleh 2 buah kali besar gitu. Dalam catatan sejarah nih ya. Di sebelah barat atau sebelah kulon itu Kali Cisadane dan sebelah Bletan itu timur Kali Citarum. Itu kekuasaannya wilayah katakanlah miliunya orang-orang Betawi, lokusnya kira-kira begitu. Dulunya seperti itu kan. Sampai misalnya waktu zaman itu masih distriknya Jatinegara aja kan meliputi daerah Bekasi, kabupaten bahkan sampai perasaan Kerawang kira-kira kan begitu. Nah, ketika misalnya di Jakarta terjadi satu perubahan yang mulai besar-besaran gitu, pembangunan dan sebagainya, tentu saja kan masyarakat asli Jakarta atau natif Betawinya itu kan pindah ke daerah-daerah pinggiran gitu ya. Ke Jabodetabek lah katakan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kira-kira banyak mereka melakukan urbanisasi ke sana. Nah, sebagian besar pada saat itu kan pindahnya pasti ke Bekasi gitu ya. Atau di Bekasi sendiri memang waktu itu etnisnya adalah etnis Betawi dan Sunda yang lebih besar. Dan hari ini mulai masuk misalnya etnis Jawa, etnis-etnis lain yang ada di Indonesia. Tidak ada persoalan. Namun memang hari ini kalau kita lihat Bekasi ini orang Betawi apa orang Sunda sih gitu kan? Ya Bekasi itu adalah perpaduan itu tadi. Orang Sunda misalnya jumlahnya sekian persen, orang Betawi aslinya atau Bekasinya sekian persen, etnis Jawanya sekian persen. Jadi kita udah sangat sulit mengklaim bahwa kita misalnya Betawi banget Bekasi gitu. Ya susah. Apalagi sekarang seperti katakan Bang Ketua DPRD, kita kan sudah sangat heterogen. Memang di beberapa tempat di Kota Bekasi misalnya di beberapa kecamatan atau kelurahan atau kampungnya ada, itu Betawinya sangat kental, Betawi Bekasinya kental ya.
Tapi di beberapa daerah di Bekasi sebagian juga mulai menguasai berbahasa Sunda dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat perpaduan yang sangat lengkap itu adanya di Kampung Keranggan. Kampung Keranggan dan sebagian Kampung Pedurenan misalnya Telegok gitu ya. Nah, di Keranggan itu kan secara etnis mereka itu kan generasinya dari Pasundan, tetapi mereka dilingkup oleh masyarakat Betawi. Bahasanya menggunakan bahasa Betawi, sebagian juga menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau kita misal mau mengklaim Bekasi ini Betawi atau Sunda sih, ya perpaduan dari itu. Tetapi kalau kita memang ingin mengukuhkan satu tradisi yang ada di Betawi misalnya, ya kita kan punya Ngarak Barong nih. Ngarak Barong ini sudah kita ajukan menjadi warisan budaya tak benda tingkat provinsi Jawa Barat. Tahun 2021 sudah disahkan oleh Dinas Pariwisata Jawa Barat, termasuk Bebatuan Keranggan. Kita punya 2 yang sudah disahkan, bahkan sedang menuju proses pengajuan pencatatan secara nasional. Nah, harusnya Bekasi pun tidak lagi memasang ondel-ondel gitu loh sebagai ikonnya, tapi kita pasangnya adalah barong misalnya gitu. Gimana? Atau ketika lanjutkan kembali ada rekan Dakta yang sudah bergabung kembali. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Upi, Pak Ketua, Pak Heruman, semua. Sehat Bang. Yap. Ini Pak Kosim. Silakan Pak Kosim. Jadi saya selama hidup di Kota Bekasi udah puluhan tahun. Tadi yang komentar Betawi Bekasi atau Jawa Barat. Saya punya pendapat pribadi, bahasa Bekasi itu sangat lugas. Jadi gaul dan bisa diterima di mana saja dan tidak menegangkan, ya. Yep. Jadi, yang pertama bahasa Bekasi, orang Bekasi itu bahasa gaul, jadi indah. Yep. Tapi indah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba 15 Mbak ya? 15. Jadi nanti ada pentas-pentas suku Betawi Bekasi atau pendatang atau suku apa, pentas seni ya. Jadi bisa ditonjolkan di situ. Itu seni dari segi seni ya. Kita butuh dari dulu belum pernah ada. Dari generasi wali kota manapun belum pernah terjadi membuat gedung ataupun tempat kesenian ya. Itu buat sekolah itu segi kesenian. Yang ketiga, kemudian kreatif ya, jadi itu. Baik. Yang terakhir, ini yang terakhir sebenarnya. Saya punya dari Semarang, Bekasi. Tim keluarnya aja. Siapa? Jangan dekat Pak Kosim, silakan. Ada Jurgan di Bekasi, gitu kan? Di Kota Bekasi, buang keluar itu, kemudian lubang segera diperbaiki. Iya Pak. Jadi jangan bekas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Cerita buah Mas. Buah nggak ada? Buah. Pak Ketua atau Kosim aja ini? Atau gimana Pak Ketua? Ya. Halo, ya. Pak Ketua silakan. Ya, maaf nih kayaknya suaranya kecil ya Mbak. Tapi yang saya tangkap lah ya, intinya ini pertanyaannya apakah budaya Bekasi ini budaya apa sih yang dikembangkan gitu ya? Ini kelihatannya menjadi menarik Mbak. Memang perlu kebijaksanaan dalam memandang masalah ini. Di mana Kota Bekasi yang heterogen tentunya berkembang semua budaya yang berasal dari berbagai etnik maupun suku bangsa yang berada dalamnya. Namun harus diperhatikan juga, apapun konteksnya, memang kita perlu mengembangkan budaya lokal yang asli dari Bekasi ini, yaitu sungguhnya kalau kita lihat dari Perda Jabar, budaya Bekasi ini lebih tepat disebutkan dengan budaya Melayu Betawi, gitu ya. Sekalipun dalam konteks Betawi Melayu Betawi ini, sebutkan Bang Maja, emang ada perbedaan antara Melayu Betawi di Bekasi dengan Jakarta secara umum. Nah ini kelihatannya
ranah para seni budayawan nih. Mudah-mudahan nanti pada lain kesempatan kita bisa mengundang lebih banyak lagi untuk merumuskan kira-kira untuk konten lokal, budaya lokal yang disebut dengan budaya Bekasi itu yang mana yang perlu dikembangkan, sehingga corak watak budaya yang memang asli Bekasi itu bisa dikembangkan. Selebihnya, budaya daerah itu ke depan memang menjadi salah satu yang unik, Mbak. Yeah. Di mana budaya daerah di tengah globalisasi ini justru menjadi suatu yang menjadi sosis, sumber daya yang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan daya saing daerah. Unikan budaya yang memang tumbuh berkembang di satu tempat, berbeda dengan tempat lainnya, tidak ditemukan gitu ya. Nah itu katanya menjadi pewarna kemajuan ke depan. Dia bisa menjadi basis kreativitas yang mewarnai budaya dalam konteks kuliner gitu ya. Seni budaya dalam arti mungkin seni musiknya, seni tari, seni kreativitas handicraft gitu ya, maupun lain-lain. Ini pun tampil mungkin dalam bentuk batik Bekasi seperti apa gitu yang ditumbuh kembangkan sehingga memang kita punya karakteristik tertentu, corak tertentu yang berbeda ya sehingga menjadi daya unggul. Nah, kembali budaya itu salah satu saja dari bagaimana kita ingin mengembangkan Kota Bekasi. Dari aspek sejarah perjuangannya, lalu kemudian muncul sejarah budayanya, lalu kemudian berbaur semuanya menjadi sebuah karakter. Nah, saya sepakat. Ini kita kembangkan hal-hal yang sifatnya itu muatan lokal, baik dimunculkan dalam konteks pendidikan, dalam konteks tadi hasil karya budaya, bisa budaya batik dan sebagainya, sehingga tidak hanya budaya itu tampil menjiwai, namun juga tampil sebagai kekuatan branding kota kita. Tadi disampaikan oleh Bang Maja, tampil juga di wajah kota, tampil di nama-nama tempat, kegelisahan hilangnya nama-nama yang mungkin dulu pernah dikenal. Kalau Pondok Gede, itu namanya masih ada, namun gedung yang disebut dengan Pondok Gede udah hilang gitu ya. Sejarahnya tentunya menjadi terlupakan. Nah, ini kan menggelisahkan juga. Menggali sejarah, kemudian melahirkan budaya tentunya tidak semata-mata tadi saya katakan museum, tapi kita ingin menjadikan budaya itu menjadi fungsional. Mereka menjadi resources daya saing daerah, selebihnya menjadi instrumen untuk mesejahterakan warganya. Nah, sehingga budaya tersebut memiliki impact ekonomi. Itulah yang kemudian kita tampilkan dalam bentuk tadi, ada batik Bekasi. Nah, kita belum tahu berapa banyak batik yang sudah dinobatkan sebagai batik Bekasi, berapa coraknya, apa saja namanya, hingga kemudian dia dikenal oleh warganya, dipakai, dimiliki, dan kemudian menjadi pemutar roda ekonomi kita. Nah, salah contoh saya mungkin demikian. Itu kali Mbak kira-kira. Baik. Nah, tapi masyarakat juga masih mempersepsikan sama tentang bahasa Bekasi dengan Betawi ya, bahasa Bekasi dengan Bekasi kayak Danta, Langapa, begitu kan istilahnya. Bahasa Bekasi yang sama ini ada tidak pembedanya, Kim aja? Iya, bahasa Betawi ya, Betawi Jakarta dengan Betawi kita Depok, Bogor dan Bekasi itu beda-beda tipis sebenarnya, Pak. Tetapi ada beberapa bahasa Betawi yang sangat ikonik di Bekasi misalnya. Seperti tadi itu Danta, Bagen. Orang Jakarta itu juga nggak ngerti kalau saya ngomong gitu. Nah, inilah uniknya Betawi oraknya milik orang Bekasi. Bagenin, antepin, bahasa Jakarta nggak ada gitu, Mbak. Jadi di bahasa di Bekasinya sendiri itu ada. Nah, ini uniknya bahasa Bekasi. Nah, ini kan ada Bang Dr. Abdul Hoir nih yang sedang menyusun kamus bahasa Betawi Ora atau bahasa Bekasi. Nah, kita tinggal nunggu saja mungkin akan segera real. Nah, kemudian tadi menarik pertanyaan dari Pak Kosim ya. Terima kasih pertanyaan mengingatkan kita kembali. Saya memang sangat menginginkan bahwa Kota Bekasi itu punya atau menetapkan satu hari berkesenian atau berkebudayaan. Pemerintah harus berani menetapkan itu, di mana pada hari itu semua masyarakat bisa menampilkan nilai-nilai dari produk pendidikan, produk budaya, maupun produk industri dan jasa. Jadikanlah suatu event besar, karnaval besar di Kota Bekasi gitu kan. Hari itu hari berkesenian.
semua seniman, semua pegiat seni, budayawan. Ya seperti saya bilang tadi, produk pendidikan ditampilkan, produk budaya ditampilkan, produk industri dan jasa ditampilkan dalam sebuah karnaval besar Kota Bekasi. Tetapkan satu hari berkesenian atau berkebudayaan Kota Bekasi. Ya orang jauh-jauh ke Pasadena mau ngapain sih? Kan nonton itu. Iya. Orang jauh-jauh misalnya ke Jember menonton apa? Ada sebuah karnaval besar. Orang ngapain sih ke Yogyakarta misalnya? Ada satu grebek itu kan? Dan sebagainya, cuma nonton itu. Orang ngapain sih ke Bali cuma ngelihat acara ngaben, cuma menonton itu. Bekasi nggak punya. Dan menurut saya belum terlambat kalau kita menciptakan itu. Menetapkan satu hari berkesenian atau berkebudayaan. Semua nilai-nilai produk pendidikan, produk budaya, produk jasa, dan industri tampilkan pada hari itu. Kalau bisa, jadikan sebuah event, ada bazar dan sebagainya. Nggak apa-apa, Kota Bekasi tertutup jalan pada hari itu sangat ramai, masyarakatnya turun semua gitu loh. Dan itu menjadi sangat menarik menurut saya. Kalau ini kita ekspos besar-besaran, tidak hanya kita akan dikenal oleh masyarakat Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, bahkan internasional orang akan datang. Ada apa sih di Bekasi satu hari bikin macet luar biasa? Kira-kira gitu kan? Iya. Kan itu membangkitkan nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut saya ini sangat penting dipikirkan oleh pemerintah. Membuat atau menetapkan satu hari berkesenian dan berkebudayaan Kota Bekasi. Apakah sama dengan hari kelahiran Kota Bekasi, misalnya 10 Maret gitu kan, atau setelahnya, atau ya ini kan menjadi bahan pemikiran kita untuk diskusi kita ke depan. Semua seni dan budaya yang ada di Kota Bekasi, etnis manapun kita tampilkan. Saya nggak pernah menapik kalau misalnya saya orang Bekasi, harus Bekasi yang tampil, enggak juga. Karena kita memang sangat heterogen, semua seni dan budaya milik masyarakat yang ada di Kota Bekasi, semua kita tampilkan dalam satu event besar itu. Dan Bekasi akan menjadi lebih hidup dan berwarna. Nilai patriotismenya akan lebih tampil. Gitu, Mbak. Baik. Mungkin gimana aja kita bisa buat project bareng ya, buat video tentang sejarah atau budaya di Bekasi ya. Boleh. Baik. Mungkin Pak Ketua, apa terakhir nih? Silakan. Iya. Menarik, terima kasih Bang Maja dan rekan-rekan data semuanya. Hari ini merupakan pagi yang menarik untuk menginspirasi kita bahwa di balik sejarah tidak hanya mengandung makna nilai-nilai budaya sekaligus karakter warga masyarakat Kota Bekasi, namun juga bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi motivasi kita, menginspirasi untuk Bangun Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan kita menggali sejarah tadi, kita mendapatkan nilai substansial value, yaitu patriotik bangsa atau warga Kota Bekasi, sehingga kemudian dia menginspirasi kita, tanggung jawab masa depan membentuk wajah kota. Di samping situ juga harus mengakar kepada budaya. Tentu budaya tidak semata-mata budaya Betawi saja, namun semua budaya. Tadi menarik sekali, kita membutuhkan momentum untuk menyegarkan kembali kesadaran tentang budaya ini, budaya lokal, yang mudah-mudahan dengan itu kita dapatkan nilai otentik untuk membangkitkan unsur-unsur kehebatan Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi yang kreatif semoga dapat diwujudkan dengan tadi menggali sejarah kita. Demikian kali Mbak Ulfi. Terima kasih seluruhnya. Terima kasih Bang Maja. Baik. Ya, Pak Ketua, terima kasih. Jangan lupa ngopi ya di sini ya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali karena kalau budaya ini tidak habis ya, Kimaja dan Pak Ketua ya. Siap. Insya Allah. Kita siap, Mbak. Iya. Terima kasih. Benar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maja, terima kasih Bang Maja. Ya, sudah tampil Pak Ketua. Kemudian bisa dilanjutkan bersama kami dalam pada berikutnya kita akan undang juga Bang Ali Anwar dengan beberapa person lainnya ya. Terima kasih Bang Maja. Wassalamualaikum lanjut Mbak ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerdas.